Perkenalkan, saya Galit Dia Paat dari kelas A2 semester 4 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1 dengan dosen pengampu Nurse Vera Karame, Eskep MKes. Di video ini saya akan membahas resiko perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis, yang dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu saat berlangsung kekerasan atau riwayat perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, atau merusak lingkungan. Respon tersebut muncul akibat adanya stresor. Respon ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan. Marah merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman individu. Amuk merupakan respon dari kemarahan yang paling maladaptif, yang ditandai dengan perasaan marah dan bermusuhan yang kuat disertai hilangnya kontrol yang individu dan dapat merusak diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Tanda dan gejala dari perilaku kekerasan secara subjektif pertama yaitu mengungkapkan perasaan kesal atau marah. Kedua, keinginan untuk melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ketiga, klien suka membentak dan menyerang orang lain. Secara objektif bisa dilihat mata melotot atau pandangan tajam. Kedua, tangan mengepal dari rahang mengantuk. Tiga, wajahnya memerah. Keempat, postur tubuh kaku. Kelima, mengancam dan mengumpat dengan kata-kata kotor. Lalu suara keras. Lalu bicara kasar, ketus, menyerang orang lain dan melukai diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, dan amok atau agresif. Penyebab dari perilaku kekerasan bukan terdiri cuma dari satu faktor, tetapi termasuk juga dari faktor lingkungan, media, teman, lingkungan, biologis. Perilaku kekerasan dapat menimbulkan dampak seperti adanya gangguan psikologis, merasa tidak aman, tertutup, kurang percaya diri, dan risiko bunuh diri, depresi, harga diri rendah, ketidakberdayaan, dan isolasi sosial. Pencegahan untuk resiko perilaku kekerasan bisa dilakukan melalui 3 jenis terapi. Pertama, terapi individu. Terapi individu adalah metode terapi yang bertujuan untuk merubah individu dari segi cara mengkaji perasaan, sikap, cara berpikir, dan perilakunya. Terapi ini harus dilakukan oleh seorang ahli, di mana nanti seorang ahli dengan klien memiliki hubungan interpersonal. Tujuan dari terapi individu yaitu untuk memahami diri dari perilaku, membuat hubungan personal, dan memperbaiki hubungan interpersonal atau berusaha lepas dari sakit hati atau ketidakbahagiaan. Kedua, terapi kelompok. Klien berpartisipasi dalam sesi bersama kelompok individu. Para anggota kelompok memiliki tujuan yang sama dan diharapkan mampu berkontribusi dalam kelompok untuk membantu yang lain dan juga mendapat bantuan dari yang lain. Dengan menjadi anggota kelompok, diharapkan klien dapat mempelajari cara baru dalam memandang masalah atau cara menyelesaikan suatu masalah, dan juga membantunya mempelajari keterampilan interpersonal yang penting. 3. Terapi keluarga. Terapi keluarga adalah bentuk dari terapi kelompok yang mengikutsertakan klien dan anggota keluarganya. Tujuannya adalah memahami bagaimana dinamika keluarga mempengaruhi psikopatologi klien, memobilisasi kekuatan dan sumber fungsional keluarga, merekonstruksikan gaya perilaku keluarga yang maladaptif dari menguatkan perilaku penyelesaian masalah keluarga. Kesimpulannya, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Perilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat yang ekstrim dari marah atau ketakutan. Perawat hendaknya menguasai asuhan keperawatan pada klien dengan masalah perilaku kekerasan
sehingga bisa membantu klien dan keluarga dalam mengatasi masalahnya. Sebagai penutup video ini, saya ingin merekomendasikan kepada kalian yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi untuk menuntut ilmu dengan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Para dosen pengajar dan ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk menjadi seorang perawat yang profesional dan kompeten. Saya sendiri bangga menjadi mahasiswa UNTI. Terima kasih sudah menonton video ini.